Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pembelajaran SKI. Untuk materi hari ini, kita belajar tentang mari mengenal Raden Qasim atau Sunan Derajat. Sebelum kita ke materi, kita lihat KD dan tujuan pembelajaran materi ini. KD 3.5, menganalisis biografi Sunan Derajat dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. KD 4.5, mengorganisasi kembali peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sedangkan untuk tujuannya adalah dengan membaca teks atau menyimak video ini, siswa diharapkan dapat memahami sejarah dan strategi dakwah Sunan Derajat dengan baik. 2. Dengan melakukan latihan dan bermain peran, siswa diharapkan dapat mempraktekkan perjuangan Sunan Derajat dengan baik dan benar. 3. Dengan berdiskusi, siswa diharapkan dapat mengkomunikasikan keteladanan Sunan Derajat dengan baik dan benar. Sunan Derajat. Nama asli beliau adalah Raden Qasim. Nama lainnya Masyayikh Munad, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Pangeran Kadrajat, dan Sunan Mayang Madu. Nama ayah beliau adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Kakek beliau adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nama ibu beliau Nyai Ageng Manila atau Chandrawati Putri Arya Teja atau Wilwa Tikta. Beliau berguru kepada Sunan Gunung Jati. Nama istri beliau adalah Dewi Sufiyah. Dewi Sufiyah adalah putri Sunan Gunung Jati. Dari pernikahan tersebut, beliau memiliki 3 anak. Yang pertama, Pangeran Rekyana atau Pangeran Trenggana. 2. Pangeran Sandi, dan 3. Dewi Wuryan. Beliau diperkirakan lahir tahun 1470 Masehi dan wafat tahun 1522 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Lamongan. Jika ditarik garis nasab antara Sunan Derajat dengan Sunan Wali Songo yang lainnya, yaitu Sunan Giri, adalah sama-sama keturunan ke-24 Nabi Muhammad SAW hingga urutan yang ke-23. Keduanya masih satu nasab, hanya saja dibedakan oleh kedua orang tuanya, yakni ayah Sunan Giri bernama Maulana Ishaq, sementara ayah Sunan Derajat bernama Raden Rahmat. Perjuangan Sunan Derajat. Yang pertama adalah mendirikan surau. Apa itu surau? Surau adalah tempat umat Islam melakukan ibadah seperti mengerjakan sholat, mengaji, dan sebagainya, atau langgar. Beliau mendirikan surau untuk tempat mengajarkan ilmu agama kepada penduduknya. 2. Mendirikan pesantren. Sunan Derajat mendirikan pesantren sebagai upaya penyebaran Islam di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Setelah Sunan Derajat wafat, pesantren yang didirikannya sempat hilang, tidak lagi beroperasi dalam ratusan tahun. Sehingga pada tahun 1977, seorang kiai kembali mendirikan pondok pesantren tersebut di lokasi yang sama bekas reruntuhan pesantren lama. Hingga kini pesantren tersebut terus berbenah untuk menjadi jauh lebih modern. Perjuangan Sunan Derajat yang ketiga adalah riyadhah dan uzlah. Ketika cara dakwah dengan lisan belum maksimal, Sunan Derajat kemudian menggunakan cara riyadhah dan uzlah. Apa itu riyadhah dan uzlah? Riyadhah adalah suatu cara untuk melatih jiwa dan nafsu agar dapat melawan sifat buruk. Sedangkan uzlah adalah pengasingan diri untuk memusatkan perhatian pada ibadah, yaitu berzikir dan tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kedermawanan, etos kerja, dan empati. Sunan Derajat memiliki kepedulian terhadap masalah sosial seperti kemiskinan dan fakir miskin.
serta mengutamakan untuk mensejahterakan masyarakat. Setelah memberi perhatian penuh kepada masyarakat, Sunan Derajat baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Ajarannya adalah menekankan pada empati dan etos kerja keras, kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas, dan gotong royong. Dari sinilah beliau mendapat gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah atau Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Selanjutnya adalah yang kelima, mengajarkan keterampilan. Sunan Derajat mengajarkan keterampilan bagaimana cara membangun rumah, membuat alat-alat yang digunakan orang untuk memikul seperti tandu dan joli. Dan yang keenam adalah menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Dalam hal ini, ada 7 falsafah Sunan Derajat untuk mengatasi kemiskinan yang dikenal dengan pepali. Yang pertama adalah membangun resep yang sing sasama, artinya kita selalu membuat senang hati orang-orang lain. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspodo. Dalam suasana gembira, hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Yang ketiga, laksitaning subrata tanyipta marang pringga bayaning lampah. Artinya, dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Yang keempat, meper hardaning pancadriya. Artinya, senantiasa berjuang menekankan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Yang kelima, hening, hening, dan henung. Artinya, dalam diam akan dicapai keheningan, dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. 6. Mulia guna panca waktu. Artinya, pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalankan sholat 5 waktu. 7. Menehana teken marang wong kang wuta, menehana mangan marang wong kang wuda, lan menehana pangiyup marang wong kang kaudanan. Artinya, berikan tongkat kepada orang yang buta, berikan makan kepada yang lapar, berikan pakaian kepada yang tidak memiliki pakaian, dan berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Itulah 7 filosofi ajaran Sunan Derajat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Kini terabadikan dalam tingkatan anak tangga ke-7 dari tataran kompleks makam Sunan Derajat. Perjuangan yang ke-7 adalah seni dan budaya. Sunan Derajat juga memiliki kemampuan berkomunikasi lewat kesenian, seperti mengubah tembang tengahan Majapahit Pangkur dan sekali-kali menjadi dalang dalam pertunjukan wayang. Di dalam museum yang terletak di sebelah timur makamnya terdapat seperangkat bekas gamelan Jawa. Hal itu menunjukkan betapa tinggi penghargaan Sunan Derajat kepada kesenian Jawa. Dan yang terakhir atau yang ke-8 adalah menjaga keamanan, kenyamanan, dan kesehatan penduduk. Sunan Derajat kerap mengitari perkampungan sambil berzikir pada malam hari untuk melindungi penduduk dari gangguan makhluk halus. Ini dilakukan setelah melakukan pembukaan hutan untuk pemukiman. Dan setelah asar, Sunan juga berkeliling kembali sambil mengingatkan untuk melakukan sholat maghrib. Berhentilah bekerja, jangan lupa sholat, katanya dengan nada membujuk. Ia selalu meneladani atau peduli pada warga yang sakit dengan mengobatinya, menggunakan ramuan tradisional dan doa. Demikianlah pembelajaran tentang Sunan Derajat. Semoga Anda semua dapat meneladani perjuangan Sunan Derajat dengan baik dan benar. Sekian dari Ustadz Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.